Halo, selamat bertemu kembali di sesi kali ini. Masih di belajar Python di kelas algoritma. Hari ini kita akan membahas latihan-latihan beserta solusinya. Nah, di dalam latihan-latihan ini nanti akan ada penggabungan penggunaan if, penggunaan looping, ya, atau perulangan, serta list yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti atau belum memahami lebih detail tentang penggunaan if, penggunaan loop, dan list di dalam Python, silakan menonton kembali video-video yang ada di bagian deskripsi video ini. Latihan pertama kita terkait tentang Python ini di kelas algoritma adalah tentang palindrom. Ya, saya coba kutip dari Wikipedia. Ya, apa itu palindrom? Palindrom itu adalah sebuah kata, frasa atau angka, ya, maupun susunan lainnya yang jika dibaca dari depan dan dari belakang itu akan menghasilkan sebuah huruf atau kata yang sama dibacanya. Ya, contoh misalkan kata atau kata katak, ya, dan tamat. Jika kita baca dari belakang dan dari depan, maka kata dan huruf dari depan dan dari belakangnya itu sama, ya. Katak misalkan di sini, jika kita baca dari depan seperti ini katak, kalau kita baca dari belakang itu katak juga, ya. Sama seperti tamat. Oke, sama ya, tamat juga sama, di depan bacanya tamat, dari belakang juga dibaca tamat. Nah, silakan teman-teman cari kata-kata lain yang termasuk di dalam kategori palindrom. Misalkan saya punya kata ini, ya, contoh UCIC. Apakah dia palindrom apa bukan? Atau bukan? Kita cek dari depan UCIC, tapi kalau kita baca dari belakang CIC, ya, U atau sisu. Nah, ini tidak sama. Maka ini bukan palindrom. Itu. Ya, sama seperti tulisan Cirebon. Cirebon. Ya, apakah palindrom apa bukan? Bukan, karena dari depan dibaca Cirebon, kalau dari belakang kita baca adalah Nobe, ya, seperti ini. Ya, oke. Cirebon. Nah, ini bukan. Jadi ini bukan palindrom. Oke. Ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuatnya, menerapkan ini di dalam sebuah aplikasi dengan menggunakan Python? Jadi ketika kalimat ini atau kata-kata ini dibaca dari depan dan dibaca dari belakang, jika sama, maka itu termasuk kategorinya adalah palindrom. Jika tidak, maka dia bukan palindrom. Oke, berarti analisa kita, ya, adalah cara membacanya dulu kita harus tahu. Jadi kita harus buat satu, ya, cara baca kata per kata. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau kita punya seperti ini, ya, ini sini tulisannya. Saya ambil katak ya. Oke, kalimatnya. Oke. Nah, bagaimana cara kita membaca huruf K, huruf A, huruf T, huruf A, dan huruf K ini? Satu persatu. Ya, itu dulu yang harus kita ketahui. Terus yang kedua, ya, bagaimana cara kita membandingkannya? Jadi setelah kita ambil satu-satu K, A, T, A, dan K, terus kita ambil kata di depan dan kata di belakang, terus bandingkan. Apakah sama? Kalau iya, lanjut, berarti bandingin kata berikutnya. Huruf berikutnya dengan huruf ini. Apakah sama? Kalau sama, lanjut lagi. Kalau tidak, selesai. Oke. Jadi proses pembandingan ini akan kita jadikan sebagai salah satu contoh penggunaan terapan, ya, contoh-contoh penggunaan terapannya. Maka di dalam ini kalau kita lihat ada cara baca, karena ini satu persatu maka ada konsep for di dalamnya, atau perulangan, konsep looping, ya. Jadi ada konsep looping, bukan for, ya, tidak hanya for. Oke, yang kedua, karena ada proses pembandingan maka konsep if yang ada.
ya, konsep if, ya, pembandingan. Nah, dua konsep inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam penyelesaian soal-soal yang terkait tentang palindrom ini. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke Python-nya, kita coba ulangi lagi. Saya punya kalimat katakanlah, atau saya punya sebuah kata. Katakanlah saya ambil katanya tamat. Ya, tamat. Oke. Nah, dari kata tamat ini, ya, kita ambil yang palindrom dulu ya. Kita akan coba membaca satu-satu. Ya, satu-satu. Jadi kalau nanti di dalam Python, sebuah kata itu akan diasumsikan sebagai apa ini kalau saya gambarkan seperti ini? Akan dianggap sebagai sebuah list. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika kita punya sebuah kata, ya ini kata, ya nama variabelnya kata, isinya adalah tamat, maka kata ini kita deklarasikan sebagai sebuah list. Nah, nanti isinya ini akan otomatis kata ini akan menjadi sebuah list yang dimulai dari mana? Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita cetak kata 0, itu yang keluar adalah T. Kalau kata 2, maka yang tampil adalah M. Nah, begitu juga untuk kata 4, yang keluar adalah T. Oke, nah dari sini kita akan punya perbandingan. Kita akan punya sebuah analisa dari sini. Ya, jadi kalau saya tarik di sini, saya ulangi lagi di sini. Ya, pertama ya, ini T, ini A, ini M, ini A, ini T. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat sebuah palindrom, ya, jadi pertama tadi sebelum kita mulai, kita sudah bisa cara bacanya, cara baca. Nah, kita gunakan list di sini. Ya, oke. Sekarang yang kedua tadi, bagaimana cara bandinginnya? Nah, untuk membandingkan antara T yang pertama dengan T yang terakhir, ini ya, kata 0. Artinya kan gini, kata 0 itu apakah sama dengan kata 4? Ya, kata 1 apakah sama dengan kata 3? Ya, jadi kan nanti kan T ini apakah sama dengan T ini? Kalau sama, lanjut bandingkan yang kedua. Ya, jadi kalau ini kan nanti ini outputnya apakah sama dengan T apakah sama dengan T? Ini apakah A sama dengan A? Nah, yang berikutnya adalah kata 2. Nah, dengan kata 2 juga apakah sama? M dengan M. Nah, kalau sama, maka ini adalah palindrom. Jadi kalau enggak, ya sudah. Seperti itu. Berarti bukan. Nah, kalau kita punya kata tadi contoh misalkan ya, UCIC. Oke. Nah, ketika kita bandingkan pertama saja, kata U ini apakah sama dengan kata C? Kalau dia sudah tidak sama, ya berarti otomatis bukan palindrom. Langsung aja kita buat bukan palindrom. Jadi nggak perlu kita langsung lakukan proses untuk mengecek satu-satu. Karena udah otomatis ketika salah satu huruf yang ada di dalam sebuah kalimat itu tidak sama dari depan ataupun tidak sama dengan di belakangnya, maka itu otomatis bukan palindrom. Jadi nggak usah kita habiskan resource kita untuk mengecek satu persatu. Nah, yang perlu dicek adalah ketika setiap kata dari depan dibandingkan dengan kata yang di belakangnya sama, maka lakukan proses pembacaan dan pembandingan seperti itu. Oke, berarti pertama kita akan coba cara baca, yang kedua kita akan coba membandingkan, baru yang ketiga adalah menampilkan hasilnya. Apakah palindrom? Ya, hasilnya seperti apa? Oke, nah ini konsep pemahamannya ya. Jadi bagaimana cara kita membacanya? Oke, kita coba di filenya, saya buka dulu. Oke. Nah, misalkan saya punya sebuah kata. Katakanlah saya ambil katanya adalah yang sederhana dulu ya, kita ambil tamat.
tamat. Oke, ini saya save dulu, saya sebutin palindrom. Oke, saya simpan namanya palindrom. Ya, .py. Oke, nah ini ya. Nah, tadi kan katanya kita mau baca satu, misalkan ini. Kalau saya cetak dulu nih kata 0, ingat ya mulainya dari 0. Ya, saya cek. Oke, harusnya keluarnya adalah T. Nah, ini T ya, seperti ini. Nah, sekarang saya coba bandingkan ini dengan kata yang terakhir. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini. Nah, apakah T juga di sini? Oke, T juga kan? Nah, itu kita berarti udah tahu nih cara bacanya. Nah, kalau kita ingat model ini adalah list. Ini penggunaannya list seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya ada indeks-indeks ini, kalau kita mau menampilkan kata per kata, masih ingat pakai apa? Kita bisa gunakan perulangan. Oke. Saya gunakan for aja ya yang sederhana. For in range ya. Nah, apa di sini range-nya? Range-nya. Ya, range-nya apa? Misalkan 4 kita tulis di sini. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, terus saya coba cetak di sini. Ya, kita cetak. Oke, ada error di sini. Oke, kurang apa? Ada yang tahu? Kurang titik 2. Oke. Kita run. Oke, keluarnya TTTT. Kenapa T 4 kali? Karena yang dicetak adalah huruf keempat sebanyak 4 kali. Ya. Oke. Ini kenapa saya majukan ke sini? Masih ingat? Kenapa? Ya, ada yang tahu sebabnya? Karena ini tab, ya, blocking buat for. Oke, nah sekarang tadi kan kalau ini di run keluarnya T 4 kali ya. Pak, bagaimana caranya menampilkan satu persatu? TAMAT. Oke, ininya jangan 4, tapi ini adalah I-nya. Oke. Nah, keluarkan tama. Ya. Kenapa? Karena kurang ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, harusnya 5 ya. Seperti itu. Ya, coba kita mulai di sini. Run. Tuh, ya. Oke. Kenapa? Karena kurang. Karena perhitungan ini mulainya dari 1, sedangkan ini mulainya dari 0. Jadi nggak cocok deh di situ. Oke. Itu satu. Ya, jadi kita sudah dapat ini solusinya bagaimana menampilkan kata per kata. Nah, sekarang Pak, kalau katanya berganti-ganti di sini, misalkan tadi saya ambil, apa tadi itu ya, tamat, misalkan katak, ya, nah, katak. Ini kebetulan 5, ya. Nah, kalau yang enggak, misalkan ya, misalkan Cirebon. Nah, bagaimana cara dia? Ini kan enggak 5 di sininya. Ya, biar ininya bisa berganti-ganti gimana? Maka kita gunakan fungsi len. Ini saya buat panjang PJG. Kata ya titik len. Oke. Len ya. Oke, lens kata. Oke. Itu ya. Nah, ini nanti jangan 5. Jadi ini kita ganti variabel PJG panjang. Jadi ini akan menyesuaikan ke sini nanti. Panjang ini dengan panjang ini. Jadi ini akan berganti menyesuaikan dengan panjangnya atau banyaknya huruf yang ada di dalam sebuah kata ini. Coba kita run. Oke, Cirebon. Dia akan ngikutin. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet ya. Misalkan CIC. Oke, saya run. Oke, CIC juga. Ya. Oke, kita sudah tahu katanya ini, kita deklarasikan, kita ambil panjang katanya itu, kemudian kita lakukan perulangan sebanyak katanya tadi, sebanyak hurufnya, bukan sebanyak kata, sebanyak huruf yang ada, kemudian kita cetak satu persatu. Oke, sampai sini kita sudah paham. Oke, sekarang saya mau bagaimana cara proses pembandingannya. Oke, saya balik ke sini lagi ya. Bagaimana cara kita membandingkannya?
Nah, misalkan tadi saya buat dulu sebuah kalimat yang palindrom ya. Kita buat yang palindrom dulu. Oke. Di beberapa literatur mungkin ada macam-macam cara, tapi saya mau mengajar kalian yang lebih mudah pemahamannya. Oke. Ini kan tamat. Ini kita sudah tahu bahwa ini adalah palindrom. Nanti kita uji di program. Oke. Kita ingat ini mulainya dari 0, ini mulai dari 1, ini mulai dari 2, ini mulai dari 3, ini mulai dari 4. Oke. Masih ingat di list itu? Masih ingat? Silakan tonton di videonya. List itu kalau dibaca dari depan, itu mulainya dari 0. Kalau dibaca dari belakang, mulainya dari min 1. Nah, berarti kalau kita mulai di sini min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Oke. Nah, kita sudah ketemu nih pasangannya ini. Jadi nanti kata, kan gini dia. Kata 0, apakah sama dengan kata min 1? Kan ini. 0 dengan sama nggak? T dengan T. Ini kan artinya kan apakah T-nya sama dengan T? Yang kedua, apakah kata 1, ya huruf ke 1 maksudnya ya, apakah sama dengan kata yang ada di min 2? Oke, apakah A-nya sama dengan ini? Ya, kita ambil yang atasnya 1, apakah sama dengan ini, min 2? Ya, oke. Terus saya tulis lagi di sini. Kata 2 apakah sama dengan kata min 3? Nah, gitu kan. 2 dengan min 3. Oke, nah dari sini saya tulis rumus. 0 min 1, 1 min 2, 2 min 3. Nah, pertanyaan saya adalah yang sebelah sini, ya nanti kan ini maju lagi nih, katanya kan dimajuin lagi kan ke sini. Ini kan 3, maka 3 sama dengan kata ke sini lagi kan, min 4. Gitu, ya. Oke, kata 4 apakah sama dengan kata min 5? Gitu. Nanti kita ketemu nih, 3 sama dengan min 4, terus 4 apakah sama dengan min 5? Gitu kan? Nah, yang sebelah sini kita sudah tahu bahwa ini adalah I. Nah, yang sebelah sini, ya. Nah, gimana caranya ini? Kalau kita ambil I-nya, rumusnya untuk mendapatkan ini, itu adalah kan I, kan 0 ya mulainya nih. I dikurangi, untuk mendapat jadi min 1 berapa? Min 1 kan? Atau plus 1. Kalau kita tambahin plus 1, jadinya kan 1 ini. Ini kan sama aja dengan 0 ditambah 1. Ya, sama dengan 1. Pak, karena ini harusnya minus, depannya kita kasih minus. Oke, kalau ini gimana contohnya? Berarti minus I ditambah 1. Satunya, I-nya berapa Pak? I-nya 1 kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi min depannya, ini ada min depannya. Min 2. Begitu juga untuk ini. I ditambah 1. Jadi sama dengan berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti karena ada min di depannya, kita kasih min. Nah, inilah yang menjadi solusi untuk membandingkan. Oke, jadi nanti kita buat ini if kata, nah ini kan I gantinya, I sama dengan kata. Nah, ininya kan rumusnya ini I plus 1. Karena minus tambah minus depannya. Kalau sama maka palindrom. Else bukan palindrom. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba terapin ya. Kita coba terapkan. Saya balik lagi ke ini saya tadi. Oke, nah sekarang saya sudah punya ini. Ya, ini saya coba sini skip dulu. Jadi di sini if
kata I, ya kita buat sama dengan kata I min berapa tadi? I plus 1. Oke, karena ada minus depannya saya kasih minus. Oke. Oke, jangan lupa titik 2. Nah, ini saya cetak sebagai sebuah palindrom di sini. Print palindrom. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, nah sekarang saya coba run. Oke, palindrom. Wah, masih ada yang salah nih. Kita cek. Ya, ini palindrom 3. CI dengan ini, palindrom ya. Sekarang kalau saya tulis di sini Cici. Kosong. Kenapa? Karena bukan palindrom dia. Ya, jadi kalau ini Cici, kita ambil lagi yang lain. Tamat. Oke, palindrom. Nah, palindromnya 5 kali, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, karena kata per kata tadi. Ya, karena dibandinginnya kata-kata. Jadi kalau T dengan T, iya sama palindrom. A dengan A sama palindrom. Berarti artinya banyak. Nah, harusnya kan dia sekali. Nggak usah banyak-banyak seperti ini. Ya, jadi nanti di sini ada else-nya. Else-nya ini bukan palindrom. Print. Nah, ini bukan palindrom. Bukan palindrom. Palindrom. Oke. Ya, misalkan saya tulis, nah di sini S ya. Saya run. Tuh, palindrom, bukan palindrom. Kenapa? Ketika S dengan ini dia ketemu bukan palindrom. Ya, jadi asumsinya gini dia. Nah, harusnya ketika dia bukan palindrom, jadi nggak usah tulis semuanya. Jadi cukup satu. Kata tasmat ini palindrom apa bukan? Kalau kata tamat palindrom. Jadi keluarnya cuma satu aja. Hasilnya apakah palindrom apakah bukan? Caranya gimana? Nah, kita bisa gunakan gini. Jadi kalau saya buat variabel baru ya. Oke sama dengan true. Oke, jadi kalau dia palindrom, ya, kalau dia palindrom nanti kita tulis di bawah ini. Oke, jadi kalau dia palindrom, dia cek satu-satu. Jadi kalau selama pengecekan ini adalah true benar, maka dia palindrom. Nah, kalau else gimana Pak? Else kita tulis false aja. Oke, tapi cukup sekali. Jadi kalau ketika sebuah kata di sini saja sudah tidak sama, maka nggak usah lagi dicek lagi. Maka kita break gunakan ini. Break. Dia otomatis mengeluarkan hasilnya, langsung tidak ikut looping berikutnya. Jadi langsung selesai. Break, selesai. Jadi nggak perlu kita panjang-panjang cek di situnya. Ya, cukup. Yang kita cek satu persatu itu adalah yang kalau dia kata ini sama semua. Tapi kalau dia bukan salah satu dari ini, cukup sekali ditulis. Oke, ya. Nah, ini nanti ketika kita tulis di sini if-nya, if oke sama dengan true. Oke, titik 2, maka ini palindrom. Nah, di sini else-nya. Ya, else bukan palindromnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba run ya. Ini harusnya keluar sekali. Tuh, bukan palindrom. Sekarang saya ganti ini C-nya, saya ganti dengan hilangin. Harusnya palindromnya sekali. Palindrom. Oke, silakan tulis kalimat yang lain. Misalkan Cirebon. Harusnya bukan palindrom ini. Tuh, bukan palindrom. Ya, misalkan aku dan dia. Palindrom apa bukan? Harusnya bukan. Tuh. Ya, apalagi nih contohnya. Yang palindrom ini. Ya, tamat. Oke. Nah silakan teman-teman bisa rubah di sini. Kemudian, sekarang saya cek di sini. Pak, kata tamat kan palindrom. Kalau saya tulis ini T-nya kecil, harusnya ini palindrom juga. Tapi kalau kita run, tuh bukan palindrom. Kenapa ya? Karena
pada saat membandingkan kata ini, kata T besar dan T kecil, itu dianggap dua hal yang berbeda. Jadi T besar sama T kecil itu dua hal yang berbeda. Maka kalau kita mau itu, kita bisa convert. Nah, ini kita tulis di sini. Kata sama dengan ya kata titik cover. Oke. Jadi kalau kita tambahkan over, kita run, dia jadi palindrom. Jadi ada kata CIC. Oke. Nah, ini harusnya palindrom kan karena 3. Oh, palindrom. Ya. Tapi kalau kita hilangkan kata ini, dia bukan palindrom. Loh, ya. Oke, jadi kita menganggap huruf besar dan kecil kita anggap sama, maka ketika apapun inputan yang ada di sini akan diterjemahkan ke dalam huruf besar. Ya, over dengan fungsi over namanya. Ya, kata yang ada di sini ini nanti akan ditranslate atau diformat menjadi huruf besar semua. Seperti itu. Kemudian panjang, ini akan mengambil panjang katanya ada berapa? 3 di sini. Lakukan perulangan sebanyak kata, sebanyak huruf yang ada, bandingin satu-satu. Kata yang ada di I, berarti ingat mulainya dari 0, kemudian ini mulainya dari kita bandingkan tadi. Kalau dia true, lanjut bandingin. Ya, lanjut bandingin. Tapi kalau tidak, oke, false. Jadi nanti terakhir ketika true-nya, oke-nya true, maka dia palindrom. Seperti itu. Oke, ini contoh yang pertama. Ya, nah teman-teman bisa aja melakukan menggunakan konsep yang lain. Ini saya hapus dulu. Teman-teman bisa aja dengan menggunakan konsep lain kalau mau. Jadi tidak mau, Pak saya nggak mau cara Bapak. Oke, banyak literatur yang lain. Tapi saya mau menyampaikan bahwa salah satu cara kita untuk memahami sebuah algoritma adalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi baru setelah itu kita pindahkan. Karena setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, jadi misalkan contoh ini tadi. Pak saya nggak mau cara Bapak. Oke, nggak masalah. Misalkan ini ya, T ini. Kata, saya maunya kata gini. Kata yang 0 ini Pak, saya nggak mau pakai minus. Ya, ini nggak mau. Saya mau pakai 4, berarti kata 4. Nah, gitu kan. Kata 1 apakah sama dengan kata 3? Oke. Kata 3, 2 apakah sama dengan kata 2? Nah, ya. Bagaimana cara kalian mendapatkan 0 itu dengan 4, 1 dengan 3, ya, 2 dengan 2, ya, oke itu 1. Jadi bagaimana cara kita? Jadi kalian cari ini, kayak seperti ini tadi, 4 ini dari mana Pak? Ya, bagaimana cara mendapatkan I-nya ini? 0 ditambah berapa biar di sini dapat 4? Oke, I-nya harus ditambah dengan 4 Pak. Kalau di sini berarti I-nya, berarti harus kalau ditambah 4, berarti jadi 5 nantinya. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan ini bagaimana caranya? Ya, kalian bisa ganti kondisi perbandingan ini. Ya, silakan, nggak ada masalah. Banyak cara di sini. Silakan ini jadikan sebagai latihan kalian buat format perbandingan yang lain. Itu cara kedua ya. Jadi kalau kalian bisa membandingkannya, ini kan huruf depan dengan huruf belakang. Ya, ingat panjangnya itu tadi ada 5. Berarti kalau mau sebenarnya kan ini bisa 5 min 1. Di sini 5 min 2. 5 min 3. Kan bisa. Jadi bisa aja nanti perbandingannya tuh 5 min berapa? I plus 1. Karena ininya kan 1. Jadi bisa aja nanti rumusnya I sama dengan kata sama dengan kata I apakah sama dengan kata. Nah, di sini apa rumusnya? 5 panjangnya ya dikurangi, jangan, kalau I kan 0, berarti kalau mau ini berarti I plus 1. Nah, gitu ya. Panjangnya kan 5 dikurangi I-nya 0 ditambah 1. Jadinya 4. Nah, kalau yang kedua berarti 1 ditambah 1 2 dikurangi 5 dikurangi 2 jadi 3. Nah, itu contoh. Silakan pakai contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh solusi yang lain. Oke. Kalau ada yang sudah berhasil melakukan ini,
Ya, nanti kita akan coba untuk melakukan contoh-contoh latihan yang berikutnya. Jadi, sampai sini ya hasil kita contoh soal yang pertama dan solusinya tentang palindrom. Ya, contoh dan solusi tentang palindrom. Oke, silakan teman-teman memberikan komentar di bawah. Saya akan bikin video episode kedua dengan contoh yang lebih menarik. Ya, tentang penggunaan Python, ya, penggunaan beberapa contoh kasus dengan solusinya dengan Python. Jangan lupa yang berhasil ini silakan dikasih link videonya atau link jawabannya. Nanti akan coba saya periksa. Oke, terima kasih sampai sini. Selamat mencoba. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Terima kasih.